Balik lagi di Barsilis Channel. Nah, jumpa lagi dengan kita di Barsilis Zone Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Nah, seperti biasa di episode kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah creepypasta yang cukup populer di kalangan para gamers. Khususnya, bentar, iklan Honda. Seperti biasa di episode kali ini kita akan ngebahas lagi tentang sebuah creepypasta yang cukup populer di kalangan para gamers, guys. Kalian anak jadul pasti tahu game yang satu ini karena ini dimainkannya di Nintendo, guys. Nintendo 64. Kalau kata orang bule bilang Nintendo 64. Widih. Konon nih katanya di game ini ada creepypastanya, guys. Jadi ada salah satu versi atau seri dari game ini yang menyimpan sesuatu yang mengerikan. Ada apa-apanya, guys. Dan konon juga di seri ini ada sosok karakter yang menghantui serinya ini. Pas kita cari tahu, namanya adalah band Drowned. Tapi kayaknya namanya cuman band doang, karena Drowned ini kalau kita bahasa Indonesia kan artinya tenggelam, atau kalau bahasa kita kalap, karena dia itu konon meninggal karena tenggelam. Pas seperti yang di belakang kita, ijo-ijo. Karena sosok karakter ini setahu kita dia ini pakai outfit ijo-ijo, guys. Pakai tudung ijo, terus telinganya itu kayak kurcaci, panjang gitu, guys. Rambutnya blonde, dan selain itu matanya itu agak serem karena dia hitam, terus pupilnya warnanya merah, guys. Dan tatapannya itu serem banget. Mukanya kayak muka-muka psycho, guys. You got me feeling like a psycho. Berapa kali kita nyanyi lagu ini? Ini mengingatkan kita sama karakter-karakter atau tokoh-tokoh di dongeng-dongeng gitu loh. Bener. Peter Pan atau satunya Peter Pan ada pokoknya. Ya nggak sih? Iya, kalau nggak salah sih Peter Pan, guys. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi kamu yang mungkin suka game-game horor atau konten-konten seru yang lainnya, boleh banget langsung aja subscribe channel kita yang kedua, Dinski dan Aldo. Linknya kita taruh di deskripsi di bawah. Dan satu lagi, kalau mungkin kalian ada akun TikTok, boleh banget follow akun TikTok kita @dinskisoler. Linknya juga kita taruh di deskripsi di bawah. Kita upload video-video yang gitu, guys. Kita ngomongnya aja, guys, ya. Pokoknya biar penasaran, kalian cek sendiri aja, guys. Dan daripada kita berlama-lama lagi, langsung aja kita cari tahu tentang sosok karakter band Drowned ini yang menghantui game Nintendo The Legend of Zelda Majora's Mask. Dan satu lagi, konon di game seri yang ini ada karakter lain yang juga nggak kalah serem, yaitu bulannya, guys. Bulannya itu ada mata, ada bibirnya yang tatapannya itu creepy banget. Oke, langsung aja kita cari tahu. Dan ini dia zona horor. Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja ngompol di celana. Usupnya usut, The Legend of Zelda merupakan sebuah game petualangan yang mana game ini didesain oleh seseorang yang bernama Shigeru Miyamoto. Kemudian dikembangkan dan dirilis oleh Nintendo. Nah, konon game ini bertempat pada suatu dunia fantasi di mana para player akan memainkan sosok anak laki-laki yang namanya adalah Link. Mana Linknya? Nah, konon si Link ini berusaha untuk menyelamatkan putri yang bernama Putri Zelda. Nah, usupnya usut, game ini pertama kali dirilis pada tahun 1986. Dan game The Legend of Zelda ini udah punya banyak banget seri sampai sekarang. Nah, salah satu seri yang paling terkenal beberapa waktu yang lalu adalah sebuah seri yang dirilis untuk Nintendo Switch. Judulnya adalah The Legend of Zelda Breath of the Wild pada tahun 2017. Hingga pada akhirnya seri yang satu ini sukses banget sampai menjadi Game of the Year pada tahun 2017. Game Zelda ini juga menyuguhkan cerita-cerita menyeramkan yang cukup menarik untuk dibahas. Nah, ini guys, seperti yang kita bilang di awal-awal tadi, cerita serem ini datang dari game The Legend of Zelda Majora's Mask, yang mana seri ini udah dirilis sejak tahun 2000 silam. Dirilis buat Nintendo 64. Langsung aja kita masuk ke seri game Zelda yang paling menyeramkan, baik dari sisi cerita dalam game maupun cerita dari pemainnya. Aku takut melengkapi. Nah, konon untuk cerita pada game, nantinya pemain akan melihat akhir dari dunia Termina yang disebabkan oleh jatuhnya bulan purnama yang punya wajah menyeramkan, guys. Kayak yang kita bilang tadi, bulan purnama ada wajahnya.
Man on the Moon. Saking seremnya, sampai-sampai wajah bulan purnama yang creepy itu menghantui mimpi para pemain. Ya kalau kita lihat gambarnya sih emang ngeri ya guys ya. Serem ya. Bener, pelototannya itu loh. Dan ternyata nggak sampai di situ aja. Ada sebuah cerita lain yang dibagikan oleh salah seorang pemain dari game The Legend of Zelda Majora's Mask yang dia ceritakan di sebuah forum. Oh berarti ini lanjut ke ceritanya itu ya yang diceritakan, yaitu data save ban. Nggak ada talkingnya. Nah dikisahkan ada seorang player yang mendapatkan kaset game Nintendo 64 bekas, dan di kasetnya itu cuman berlabelkan judulnya doang, nggak ada gambarnya gitu guys. Ya cuman kayak sak-sak gitu diorek-orek pakai apa itu, mungkin spidol gitu ya, karena mungkin udah bekas dan covernya itu udah hilang atau udah rusak, jadi batangan gitu lah ya kasarnya. Nah konon ketika si player ini mencoba untuk memainkannya, ternyata udah ada data save yang ada di kasetnya itu guys. Data yang tersimpan itu bernama Ben. Tapi karena si orang ini mau main dari awal, akhirnya dia memulai permainan pada data slot yang lain. Nah di sini guys, mulai ada keanehan-keanehan yang terjadi. Jadi karakter yang dia mainkan ini terlihat seperti enggak sempurna, ada CCD-nya. Iya, mungkin ngebug gitu ya. Iya benar, kayak melengsi gimana gitu loh guys. Dan anehnya lagi, para NPC masih aja menyebut Ben pada karakter yang udah dibuat sendiri sama pemain ini. Ini udah tak kasih nama kok ban mulu gitu. Nah konon karena merasa terganggu, akhirnya si player ini menghapus data Ben itu dan kemudian lanjut main di gua gitu. Ya, data yang sebelumnya. Betul. Tapi ya habis itu nggak berjalan mulus guys. Niatnya dihapus terus mainnya udah biasa aja gitu. Pas habis dihapus itu tiba-tiba ada keanehan lagi yang nggak kalah anehnya. Jadi keanehannya adalah lagu dalam gamenya itu mengalun berlawanan. Reverse. Iya. Kayak diputar terbalik gitu ya. Lah berlawanan nih. Iya toh. Kalau nggak salah ya guys ya. Terus selain itu muncul patung Link yang mana karakternya ini terus mengikuti pemain ini kemanapun dia pergi. Jadi ngikutin, tapi senyumannya itu mengerikan guys. Dia sambil menyeringai gitu. Maksudnya ini mengikuti dalam game ya guys ya, bukan di dunia nyata. Oh ya kali dia muncul, serem guys. Lanjut lagi ke kisah Ben yang tenggelam. Nah karena takut, akhirnya si pemain ini kembali ke menu awal. Tapi pas sampai ke menu awal, semakin tertakutkan karena data Ben yang dihapus tadi itu muncul lagi dengan tambahan data baru. Dan data barunya ini namanya adalah Drowned. File baru, cuman namanya Drowned. Jadi kayak pelengkap itu guys. Ben Drowned. Yang Drowned ini kalau kita artikan artinya adalah tenggelam. Ben Drowned. Ben tenggelam. Konon setelah itu setiap kali si orang ini bermain selalu aja ada hal-hal yang nggak beres. Yang karakternya kebakar lah, dan juga patung itu tadi yang menjadi lebih sering muncul terus gitu guys. Terus diikuti sama teks yang bertuliskan seperti ini. You've met with a terrible fate. Haven't you? Kamu menghadapi nasib yang sial kan? Kalau sial sih enggak ya. Cuman apes. Ya sama aja. Again and again, bertubi-tubi. Masih ada satu hal lagi yang gak kalah mengerikannya, yaitu ketika para NPC atau non-playable karakter, mereka ini mulai bercerita tentang seorang anak yang meninggal tenggelam, yang mana itu sesuai dengan save data yang muncul itu tadi. Ben, terus muncul lagi Drowned. Sedangkan itu artinya adalah Ben tenggelam. Ben udah tenggelam. Kok ngeblur ya? Auto guys. Karena itulah si pemain ini langsung ketar-ketir. Dia semakin tertakutkan. Akhirnya dia memutuskan untuk nggak lagi memainkan game itu. Dah kapok. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan kasetnya itu guys. Seolah-olah kaset gamenya itu terkutuk guys. Jangan-jangan yang punya sebelumnya namanya Ben. Terus karena kalau nggak salah kan di creepypasta yang lain dibilang kalau sebelumnya itu emang yang punya anak namanya Ben. Iya. Karena dia udah meninggal karena tenggelam, akhirnya kasetnya itu dijual, pindah tangan ke orang ini, dimainin, data yang sebelumnya itu dihapus. Dan konon si Ben-nya itu atau arwah Ben-nya ini nggak terima, nggak rela kalau datanya itu tadi dihapus. Makanya si orangnya ini diteror sama arwahnya Ben. Dan bahkan dihantuinya itu ngeri banget guys. Nggak hanya di dalam digital aja, di dalam gamenya, di dalam kasetnya. Jadi pas abis mainin ini, si orangnya ini terterorkan, diteror sampai ke kehidupan nyata, sampai masuk ke dalam mimpi gitu loh. Ya karena udah nggak tahan lagi diteror sama si sosok Ben ini, akhirnya dia membakar kasetnya itu, membakar kaset terkutuk itu guys, dengan harapan biar si sosok
Ben ini nggak menghantuinya lagi guys, menyetop kutukannya. Tapi ya entahlah guys, si orang ini have no idea berhasil atau enggaknya nggak tahu. INTKTS. Ya kan kita nggak tahu, orang yang bakar aja nggak tahu apalagi kita. Ya nggak tahu kok tanya saya. Tapi ya terlepas dari nyata atau enggaknya, mitos dari hantu Ben ini udah terkenal banget di game The Legend of Zelda guys. Ini menjadi salah satu mitos yang paling terkenal di game The Legend of Zelda. Seterkenal itu. Boleh percaya, boleh enggak. Kalau kita sih enggak percaya guys ya. Itu cuma sekedar cerita creepypasta doang, cerita yang sengaja dibuat-buat untuk menaikkan popularitas gamenya, biar dapur devnya ngebul. Ya kan kalau buat gini ya dengan harapan cuan. Iya toh, nggak usah munah. Dan kalau kalian ada pandangan-pandangan yang lain mungkin mengenai creepypasta ini, info-info yang mungkin belum kita ceritakan di sini, boleh banget tulis di bawah guys. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga IG kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.